ngaji itu adalah budaya kita sebenarnya ya. Karena itu budaya maka tempatnya di balik budaya. Dan kita ini mesti punya budaya yang baik. Budayanya ngaji rebuan. Mungkin bahasanya sampai enak budaya majelis rebuan itu enak. Rebu ya, jadi pokoknya rebu. Nek nang Jawa rebu Bekasan. Ada istilah itu. Nah ini kalau Ustaz Hanif sudah menyampaikan ini supaya menjadi bagian dari budaya minimal kader Marokoto dan Kota Gede dan sekitarnya. Nah, ngaji itu sebenarnya tidak penting apa ustadznya atau apa yang dikaji. Insya Allah semuanya baik kalau yang kita kaji itu semuanya insya Allah tidak akan mengkaji hal yang tidak baik. Nah, apapun yang pertama ngaji itu adalah ibadah. Antum teko wae kok terus turu nongol ya sudah pokok. Itu sudah tidak apa-apa, itu sudah nilainya sudah plus ya. Apalagi kalau kita ini punya atau mendapatkan sesuatu hal yang baru tambahan, yaitu ilmu. Bahkan ilmu itu pun kalau orang juga sudah tahu, ya, yang harus tahu ngerti itu juga menjadi tambahan pemahaman kita lagi karena manusia itu tempatnya lupa. Nah, jadi ini untuk pengingat lagi. Oke, nah ini coba ini menjadi nanti bagian kita. Ya, kalau sekarang ini masih belum kita penuhi, nanti target kita penuhi semua. Ya. Syukur nanti ngaji ngomong-ngomongin apa misalnya ngomong ya ngomong-ngomong ya, ada ngomong-ngomong ngomong-ngomong. Baik, ini kitabnya diambil ya, karena ngaji kita punya tradisi kalau ngaji itu ya pakai kitab. Nek ngaji mau ngrungokke ceramah itu namanya ngaji ya. Nah makanya ada kitab ini supaya punya pegangan. Jadi kitabnya ini kemarin apa kitabnya yang nggak terlalu gede banget ya, cuma 2 jilid, Al-Lu'lu' wal Marjan. Kemarin katanya mau Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kalau nggak baca syarahnya nanti terus syaratnya panjang banget ya. Nah, kalau pakai syaratnya Bukhari apa namanya Fathul Bari ya, itu bawa bukunya wis kaboten gitu ya. Jadi diambil Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Jadi hadis-hadis yang muttafaq alaih itu dikumpulkan dalam satu kitab namanya Al-Lu'lu' wal Marjan. Yang siapa yang mengumpulkan? Ya, yang menghibur, yang mengumpulkan itu adalah Syekh Muhammad Su'ad Abdul Baqi. Dia juga sering membuat taklik, keterangan, catatan terhadap beberapa kitab-kitab para ulama-ulama terkenal. Nah ini ada 2 jilid. Kalau antum saya sarankan pengen betul dapat ya dulu ya, kalau kader dulu itu punya kitab itu adalah sesuatu yang membanggakan. Sampai bahkan saya bisa cerita ya, ada ikhwah itu saking semangatnya untuk itu maharnya itu tafsir asli Arab, tafsir Ibnu Katsir. Ada dia belum bisa baca. Nah, itu jadikan mahar untuk istrinya. Nah, akhirnya suatu saat pas satu liqah dengan saya bilang begini, Ustaz, saya itu ada kitab gitu ya.
ini kitab dulu yang saya kasihkan mahar untuk saya. Cuma ini nggak bermanfaat. Loh kenapa? Nah, saya beli saking semangatnya dulu karena pengennya nanti setelah nikah bisa baca kitab itu. Nah, ternyata sampai anaknya gede juga belum bisa baca kitab. Nah, gimana kalau kita barter? Nah, ini Ustaz, kitab ini buat Ustaz saja. Saya diizini untuk terjemah. Akhirnya ya yang penting saya dapat mustasarnya kita jilid. Terus aku minta apa? Sudah terserah aku yang punya apa ya. Saya kasih kitab apa? Saya jadi punya. Pada saya sudah punya kitabnya yang dibuka. Nah itu menunjukkan bahwa kitab itu adalah bagian dari senjata lah ya. Minimal buat biasa-biasa kerak lagi. Nah, kemudian ini babnya diambil dari karena ini kalau urut dari depan sebenarnya dimulai dari kita beriman, tapi ini diambil ini fotokopian itu dari kita siang ya, karena ya kaitannya dengan Ramadan. Saya mencoba untuk sebenarnya di sini sudah ada syarat tapi singkat. Ringkas di bawahnya itu ada taktik ya, ada keterangan. Kalau yang mau lengkapnya ya kita rujuk kepada syarahnya di syarahnya Muslim. Ini ada 10 jilid. Ya, kebetulan di JPW ada 10 jilid ini juz 4. Atau Al-Bukhari di Al-Bukhari. Jadi antum bayangkan ya mungkin sekarang walaupun ada teknologi ya, tapi layasta dari anil kutub tidak menjadikan orang itu menjadikan kitab itu tidak penting. Dulu Imam Syafi'i waktu pindahan dari Irak ke Mesir, nah, itu kalau baca itu berapa otak kitabnya, berapa kontainer kalau sekarang ini. Jadi diangkut waktu beliau pindah dari Irak ke Mesir itu sampai puluhan unta. Ya kalau sekarang ya puluhan truk, ya, puluhan kontainer gitu. Kitabnya saat itu. Mungkin ada mengatakan kalau zaman Imam Syafi'i sudah ada flash disk ya mungkin hanya tinggal satu aja gitu. Ya, oke lah, tapi apapun kita itu menjaga tradisi. Kalau di dalam Nahdien itu ada kaidah, antum juga perlu tahu. Kaidahnya namanya begini: al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Selang al-muhafadzatu alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Ini pedomannya kaum Nahdien. Ya, dulu saya kalau ngaji di pondok ini menjadi kaidah. Ya, kalau ada yang mengutip ini berarti NO-nya tidak diragukan. Ya, gitu. Makanya itu harus baca apa? Apa artinya? Al-muhafadzatu menjaga alal qadimis shalih terhadap tradisi lama yang baik. Qadim, al-qadim as-shalih, yang lama, yang kuno tapi yang baik. Ya, itu tetap dijaga, dipelihara. Ya. Wal akhdhu, dan mengambil bil jadid, dengan yang baru, al-aslah, yang lebih baik lagi. Jadi prinsipnya yang dulu-dulu, yang kuno-kuno, kalau yang baik tidak ditinggalkan, tetap dipelihara, dijaga. Tapi kalau ada hal yang baru, yang lebih baik, juga tidak ditolak, diambil juga. Itu maksudnya kaidah al-muhafadzah al-qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Nah, ini relevan juga. Kaidah ini bukan hadis. Kaidah ini adalah ya satu kaidah
kaidah yang pikirannya yang ini relevan dengan kita. Kita juga demikian. Jangan ada hal yang baru kemudian yang lama itu ditinggalkan. Ya, yang lama yang baik tetap diambil, jaga. Yang baru-baru yang lebih baik juga tidak kemudian anggap. Saya contoh namanya ya. Kita ini kan sudah ada yang baru-baru ini, pakai slide, pakai ini. Kita juga nggak boleh kita lupakan. Kitab ya, yang teknologi juga, ya, karena teknologi itu punya keterbatasan. Antum yang katanya punya keterbatasan nilai, tapi kalau pas komputer error, itu boleh cepat boleh pakai kitab. Nah, jadi ya kadang-kadang kita pakai, yang lama juga di. Baik, alhamdulillah, kita usia. Saya membaca saja tugasnya. Bab fadli syahri Ramadan. Begitu ya. Bab keutamaan bulan Ramadan. Kalau bisa antum itu orang-orang itu bawahnya itu dikasih sahabat-sahabat timur ngaji Mesai ya atau gandul nih, tulisnya gandul. Bab fadli syahri Ramadan. Bab keutamaan bulan Ramadan. Hadis Abi Hurairah. Hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang membedakan ini dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Kalau di Sahih Muslim itu sanadnya disebutkan. Jadi umpamanya ya, contoh ini lihat di Muslim ini. Ini hadisnya sama hadisnya yang di sini nih. Kalau di Muslim disebutkan haddatsana Yahya bin Ayyub wa Qutaibah bin Hajar qalu haddatsana Ismail wa huwa ibnu Ja'far an Abi Suhail an abihi an Abi Hurairah. Jadi sanadnya mata rantai yang perawi mulai dari beliau Imam Muslim ini sampai kepada Rasul itu disebutkan. Dan itulah amanah ilmiah para ulama terdahulu. Kita kalau menggunakan model metodologi hadis sekarang sudah besar, tak ketemu. Antum broadcast copy paste saja kan nggak tahu sanadnya. Ya, coba Yuda namanya dia ini sanadnya dari mana nggak tahu siapa urut-urutannya kan gitu. Dulu keistimewaannya adalah sanad. Makanya sekarang ya, ahli hadis itu mengatakan laulal isnad laqala man syaa dalam ilmu mustalah hadis. Laulal isnad, kalau tidak karena ada sanad, ada isnad, laqala man syaa niscaya setiap orang akan mengatakan semaunya dewek. Dia akan mengatakan ini dari Rasulullah ini. Bedanya sekarang. Kalau sekarang dikit-dikit hadis kan kita nggak ada sanad ya. Kok kagak ketemu Bukhari Muslim selesai sudah. Atau ngambil dari Sahih Al-Albani titik. Kalau dulu tidak bisa, harus ditanya. Ini dari mana? Hadis ini dari mana? Sebelum terkodifikasikannya hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala, apabila masuk syahrul Ramadan, bulan Ramadan, apabila telah masuk bulan Ramadan, futihat, dibuka abwabus samai, pintu-pintu langit, wa ghulliqat, dan ditutup abwabu jahannam, pintu-pintu jahannam, wa sulsilat, dan diikat, dibelenggu asyayatin,
setan-setan. Jadi jamak dari syaitan, syaitan. Akhrajahul Bukhari fi kitab as-shaum bab hal yufaru Ramadan atau syahrul Ramadan. Di hadis ini dikatakan syahrul Ramadan. Jadi bulannya dikatakan syahrul Ramadan. Dalam riwayat yang lain juga ada Ramadan. Tapi kalau di dalam Quran itu menggunakan kata syahru. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi. Nah, keterangan di bawahnya abwabus sama qila, di situ itu pintu langit yang dimaksudkan hadza min tasarrufir ruwan wal aslu abwabul jannah. Jadi para rawi ini sebenarnya asalnya, jadi ada yang meriwayatkan hadis itu bil makna, jadi tidak dengan lafaz. Asalnya adalah abwabul jannah. Idza dakhala syahrul Ramadan futihat abwabul jannah. Tapi abwabus sama itu di langit ya. Tapi yang dimaksudkan adalah surga. Gitu. Wal asru abwabul jannah. Wa sulsilatus syayatin. Ai syuddat bis salasil haqiqatan. Dan diikat dengan rantai haqiqatan. Jadi ini bukan biasa. Setan dirantai itu betul-betul dirantai betul. Jadi bukan itu kiasan, tidak. Tapi hakikatnya memang seperti itu. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan setan ini setan yang mana? Mustariqus sam'i minhum, yaitu setan-setan yang suka mencuri berita dari langit. Itu pernah baca surat jin ya. Nah, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Jadi dulu sebelum Quran turun itu kan ada setan jin-jin yang suka mencuri berita dari langit. Wa anna tasalsulahum yaqa'u fi ayyami Ramadan duna layalihi. Mereka itu diikat di waktu-waktu siang Ramadan, tidak di waktu malamnya. Li'annahum kanu muni'u zamana nuzulil Quran min istiraqis sam'i. Karena mereka tidak dapat, mereka terhalang tatkala zaman nuzulil Quran, tatkala turunnya Al-Quran, min istiraqis sam'i, dari mencuri pendengaran, mencuri berita. Fazidu at-tasalsul mubalaghatan fil hifdzi. Maka ditambahi dengan sulsilah, itu adalah untuk mubalaghah, untuk menunjukkan ya apa namanya mubalaghah itu memberikan penekanan ya, memberikan makna penguatan ya. Nah, itu makna ini saya kira sudah riwayat-riwayatnya ada beda-beda. Kalau di Muslim ini kan Bukhari ya, di Bukhari bunyinya abwabus sama. Kalau menurut Muslim futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar. Kalau di sini menurut Bukhari lafadznya ghulqat abwabul jahannam. Kalau di Muslim ghulqat abwabun nar. Sulsilat asyayatin. Kalau di Muslim
wasuffidat asyayatin. Nah yang gini-gini ini nggak usah bingung. Oh hadis betul-betul Nabi kok betul-betul gitu ya. Nah, jadi semakin kita tahu itu semakin ngerti. Kalau menurut Bukhari begitu matanya. Kalau di dalam lafadznya Muslim, Sahih Muslim beda bunyinya. Bab berikutnya, bab wujubi shaumi Ramadan li ru'yatil hilal. Bab kewajiban puasa Ramadan li ru'yatil hilal karena melihat hilal. Wal fitri dan kewajiban berbuka li ru'yatil hilal karena melihat hilal. Hilal itu awal bulan. Wa annahu dan sesungguhnya idza gumma apabila mendung terhalang mendung fi awwalihi wa akhirihi di awalnya atau akhirnya ukmilat disempurnakan iddatus syahri bilangan bulan Tarabina yauman 30 hari. Jadi sebenarnya fitr ini ya, Idul Fitri. Kata fitr itu artinya bukan apa namanya fitri suci, itu bukan fitrah. Tapi fitron itu artinya adalah makan. Jadi hari raya Idul Fitri itu hari raya makan. Karena ya maknanya begitu. Iftar ya, iftar itu artinya kan makan. Kita ini kadang-kadang marah hati ya. Idul Fitri kembali kepada fitrah kesucian. Ya, kembali makan. Karena sebelumnya kan nggak makan. Gitu. Itu hari raya. Nah, makanya as-saumu Nabi dalam satu hadis dikatakan as-saumu haitsu as-saumu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Hari puasa itu adalah hari di mana orang-orang pada berpuasa dan hari raya Idul Fitri itu adalah di mana orang-orang makan. Jadi babnya intinya Idul Fitri itu makan. Ya. Makan jadi ya, makan. Nah, hadisnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini hadis juga dari Bukhari. Anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara Ramadan. Beliau menuturkan tentang bulan Ramadan. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasumu, janganlah kamu berpuasa hatta tarau, sehingga kamu melihat al-hilal. Hilal itu bulan Sabit, bukan hilal yang lain ya. Biasanya ada yang ribut. Hilal sudah terlihat, maksudnya Pak Fathul Hilal, namanya hilal. La tasumu, janganlah kamu puasa hatta tarau, sehingga kamu melihat al-hilal, ya, hilal bulan. Wala tusdiru, dan janganlah kamu berbuka, janganlah kamu makan. Ya, maksudnya ini Idul Fitri. Hatta tarauhu, sehingga kamu melihatnya. Melihatnya itu melihat bulan. Fa in humma, maka apabila tertutup mendung alaikum atas kalian, faqdurulah, maka faqdurulahu, maka makna di situ ya, makna faqduru itu maka ukurlah, ya, dari kata-kata qadaro itu
Itu artinya di keterangan bawahnya itu fakturulah qalu maknahu qaddiru lahu tamamal adadi 30 yauman. Kira-kirakan, tentukan bulan itu sempurnanya 30 hari. Tamamal adad 30 yauman. Jadi kalau mendung, maka adalah menyempurnakan, menggenapkan 30 bulan sebelumnya. Ya, kalau pas mau Ramadan ya berarti Sya'bannya jadi 30. Kalau mau melihat Idul Fitri, maka menggenapkan Ramadannya 30. Ya, nah ini hadis-hadisnya. Ini kita belum berbicara tentang masalah hisab dan yang lain ya. Nah, jadi murni Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan atau menyampaikan sabda beliau tentang masalah Ramadan awal Ramadan. Hadits Ibnu Umar qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sumbernya dari Ibnu Umar. Ya, sanadnya enggak disebutkan. Qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asyhadu, bulan, satu bulan itu hakada wa hakada, begini dan begini, wa hakada dan begini, begini ya begini, hakada itu yang ini loh, ngene ngene ngene, ya, bukan mono, ya, ngene ngene ngene, ya. Ada keterangannya, yakni talatina, yaitu maksudnya 30. Summa qala wa hakada wa hakada wa hakada, dan begini begini dan begini. Nah, kita ini nggak tahu kok begini terus dari tadi. Kita baca dulu. Yakni tis'an wa isrina, yaitu 29. Tis'an wa isrin, 29 dan 20, ya, 29. Yaqulu, beliau bersabda, marratan salafina, ya, yang pertama kali 30, wa marratan tis'an wa isrina, dan di kesempatan yang lain, di kali yang lain, beliau menyatakan 29. Jadi begini, ini yang pertama tadi itu begini. Jadi Rasulullah sambil memperlihatkan kedua telapak tangannya, begini, begini, begini. Terus yang kedua, yang 30 ya, yang ada begini, begini, dan begini. Menahan jari ibu jari, bukan gini, ya, ibu jari. Berarti 29. Nah ini, makanya di dalam bulan Islam, satu bulan itu mesti, kalau nggak 30 29, jadi nggak ada kalender 28 hari. Nggak ada satu bulan 31 hari jika tidak ada. Ya. Kok itu? Asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Antum ki mau ngapal ke hadis ini wis iso hadis ya. Asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Wa tsumma qala wa hakada wa hakada wa hakada. Mau bodoh hakada kok wis ngapal hadisnya. Asyhadu hakada wa hakada wa hakada. Tsumma qala wa hakada wa hakada wa hakada. Ya, maksudnya 30 dan 29.
655. Haditsu Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar juga. Kenapa kok radhiyallahu anhu bukan radhiyallahu anhu? Nah, Umar dan bapaknya. Karena Ibnu Umar, siapa Ibnu Umar itu? Anak Umar. Siapa namanya? Ibnu Umar itu namanya siapa? Abdullah. Jadi orang Arab itu suka dipanggil Abu siapa atau Ibnu siapa. Kadang-kadang namanya aslinya sendiri tidak disebutkan. Nah, Ibnu Umar maksudnya Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Ya. Nah, makanya doanya itu untuk tidak hanya untuk Abdullahnya saja, tapi juga untuk bapaknya. Maka bunyinya huma bukan anhu. Radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala inna ummatun ummiyatun. Sesungguhnya kita adalah umat yang ummi. Apa maksudnya ummi? La naktubu. Hadis berikutnya itu menerangkan apa yang dimaksud ummi. Ummiyah. La naktubu wa la nahsubu. Kita ini tidak mengenal tulisan. Artinya bukan berarti orang Arab itu harus mengenal kabeh, tidak. Artinya tidak umum terhadap budaya menulis. Wala nahsubu. Dan kita juga tidak terbiasa, tidak mengenal apa itu hisab, tulis dan hitung. Hisab, ya, talistung ya, baca, tulis, hitung. Ya. Cuman bacanya nggak ada, ya, listung berarti, menulis dan menghitung. La naktubu wa la nahsubu. Bisa ada keterangannya. La na'rifu hisaban nujum wa tasjiriha. Ya. Artinya berbeda dengan orang-orang Yunani, orang-orang Romawi pada waktu itu yang mereka sudah mengenal tentang astronomi, ya, masalah perbintangan. Jadi orang Arab nggak ngerti. Ya. Kita ini adalah ummi, makanya Nabi itu disebut dengan ummi. La naktubu wa la nahsubu. Asyahru, Rasulullah mengatakan, bersabda, asyahru hakada wa hakada. Bulan itu atau satu bulan itu adalah begini dan begini, sama kayak tadi. Ya, yakni marratan tis'awashrin wa marratan salatin. Ya, kadang 29, kadang 30. Nah, di dalam keterangan ini dikatakan falam nukallif fi ta'rifi mawaqiti shaumina. Maka kita tidak membebani terhadap pengetahuan waktu ibadah puasa kita. Wala ibadatina ma nahtaju minhu ila ma'rifati hisabin wala kitabah. Makanya Islam itu dibuat mudah. Makanya tidak perlu menghitung, tidak perlu menulis. Cukup ibadah-ibadah kita itu dikatakan wa innama rabitat ibadatuna bi a'lamin wadihah. Itu asal baca di bawah. Keterangannya di bawah di sini. Kelihatan ya, nggak ada lampunya. Itu lampunya nggak nyala. Hah? Di sekolah mana? Sebenarnya sana nanti dikasih satu. Ini nggak nyala ya? Ada seperti itu saja. Bi a'lamin wadihatin wa umurin dhahiratin laihatin. Jadi ibadah-ibadah itu waktunya ditentukan oleh tanda-tanda yang jelas, yang stop.
Makanya lihat ya, sholat itu cara waktu sholat itu ditentukan oleh matahari. Ya. Makanya Allah mengatakan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Nah, jadi waktu sholat itu taruhannya adalah matahari. Nanti matahari sudah pas mulai ya. Begitu matahari terbit, ya, kemudian syuruk ya. Setelah itu masuk waktu duha. Nanti begitu matahari sudah pas di tengah-tengah, masuk waktu zuhur. Nanti matahari, ya, walaupun keterangan tentang detailnya itu ada di dalam hadis Nabi ada. Waktu itu malaikat itu setiap kali waktu sholat itu datang mengajarkan ini waktu sholat, ini waktu ini waktu ini begitu. Jadi di samping Quran itu ada ayatnya detail tentang waktu sholat itu, malaikat juga turun, malaikat Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau qala Abul Qasim. Ya. Rasulullah itu juga dipanggil dengan panggilan Abul Qasim karena dulu putra beliau yang meninggal waktu kecil namanya yang satu Ibrahim, yang satu Qasim. Ya. Yang satu Qasim, yang satu Ibrahim, makanya nanti dipanggil Abul Qasim. Dua-duanya meninggal ketika masih kecil. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Sumu, berpuasalah li ru'yatihi karena kamu meru'yahnya, melihatnya. Nya di sini apa? Bulan. Wa aftiru li ru'yatihi. Di sini hilal. Hilal. Wa aftiru dan iftarlah, berbukalah. Maksudnya berbuka Idul Fitri ya. Li ru'yatihi karena melihat hilal. Fa in hubiya, maka apabila tertutup. Kata hobia itu artinya khofiyah. Atau kalau ikhfa itu artinya apa? Hah? Tersembunyi. Orang kata ketutupan. Fa'in hobia apabila hilal itu tersembunyi, tertutup. Fa'at milu, maka sempurnakan iddata sya'bana, bilangan jumlah idah masa idah itu jumlah ada bilangan sya'bana salafina 30 hari. Jadi ini dulu belum ada ilmu apa namanya astronomi, belum ada teleskop, ya, kamera yang bisa melihat. Nah, makanya kita ini ya ini tidak ditinggalkan, yang baru juga tidak ditolak. Mazhab yang modern itu begitu. Tadi bedanya tadi al-muhafadzah alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu betul ujian dari situ ya, tidak bagian. Ada muni. Ya. Jadi gampang. Kalau nggak kelihatan ketutupan hidung, hilal tidak ditemukan, ya sudah, sabarnya jadi 30 selesai, besoknya Ramadan atau besoknya ya kalau puasa Ramadan besoknya puasa.
Kalau umpamanya untuk Idul Fitri ya Ramadan 30. Wah, patokannya 30. Babun la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wa la yaumaini. Ya, bab janganlah kamu mendahului Ramadan dengan puasa 1 hari dan puasa 2 hari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yataqaddamanna. Janganlah kamu benar-benar mendahului. Tidak ada takkid ya. Yataqaddam itu di sini. Yataqaddam itu maju. Ahadukum, salah satu di antara kamu, Ramadana, bulan Ramadan, bisaumi yaumin, untuk pilih. Tidak boleh dibaca bisaumin yaumin, tidak boleh ya. Bisaumi yaumin itu saum mudhaf, yaumin untuk pilih. Bisaumi yaumin dengan berpuasa 1 hari, au yaumaini atau 2 hari, illa kecuali ayyakuna rajulun, seorang yang kana yasumu, dia telah berpuasa, saumahu, dengan puasanya, fal yasum dzalikal yaum, maka hendaklah ia berpuasa di hari itu. Iya maksudnya ini. Maksudnya kalau besok itu puasa, sudah masuk bulan Ramadan, maka dilarang puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Di sini ya, itu nggak boleh. Jadi taruhlah besok Ramadan itu tanggal 18 ya. Harinya hari Kamis. Terus hafal jadwalnya juga gitu. Maka hari Rabu dan hari Selasa aku boleh puasa. Kecuali orang yang memang sudah terbiasa puasa di hari-hari itu. Makanya dia puasa Daud. Atau dia namanya puasa apa? Puasa terus gitu ya. Puasa terus gitu ya. Atau mungkin Carno puasa wijak. Tahu puasa wijak? Puasanya sebelum ini namanya sobel wijak. Puasa Senin orang, Kamis orang, Daud orang, sobel wijak. Puasa untuk mengendalikan diri. Ini puasa Carno. Nah, cukup. Sobel wijak. Ini ada mengatakan ya rasa disebut namanya ya. Ya. Fa'innahu lahu wijak. Itu loh. Ya masyaallah syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Faman lam yastati' fa alaihi bisyam fa innahu lahu wijah. Karena puasa itu akan menjadi wijah. Wijah itu apa? Benteng, perisai. Nah, maka orang-orang puasa Senin orang Daud pernah puasa wijah. Nah, orang yang sudah terbiasa melakukan puasa di bulan itu atau di hari-hari itu, maka itu pengecualian. Tapi bagi yang tidak terbiasa puasa, maka
la yadapat janatna ahadukum Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Ya. Ini. Baik. Ini sampai jam berapa ya? Maghrib. Hah? Sudah? Oh ya. Kalau nggak dihentikan ya nggak berhenti. Baik. Begitu, ikhwan dan sekalian. Berikutnya bab tentang syahrul yakunu tis'an wa ishrin. Sudah ya, mungkin kita sangat singkat saja. Yang sudah ini sudah diringkas. Syukur kalau kita sudah. Antum kalau sudah baca ini minimal ini mungkin sudah menggantikan antum menghalalkan Bukhari dan Muslim. Nah kalau di Islam Jamaah di HDI itu tingkatan ya kader itu mulai dari pertama baca kita bersolat dulu ya, itu yang diambil dari kemudian dari rangkuman bersolat. Nah, setelah itu baru berikutnya adalah menghatamkan Tirmidzi kata nanti baru kemudian mulai Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah, Nasai, dan juga yang lain-lainnya. Ini yang kita lihat semangat untuk belajar ilmunya ini yang harus kita dulu. Orang kok akidahnya ya, tafsirnya yang kita tiru, tafsirnya kita tolak, atau mungkin fikihnya kadang-kadang orang cekol ya, fikih kadang saya nggak dewe gitu ya. Kalau di Islam Jamaah, yang perlu kita tiru adalah semangatnya untuk belajar. Bahkan itu kalau pas Ramadan atau pas apa itu sudah menjadi tradisi. Ayo menghatamkan diri, menghatamkan Bukhari. Jadi anak-anak ini kalau ditanya sudah khatam Bukhari, oh sudah, saya dulu waktu liburan saya sudah khatamkan Bukhari. Jadi dibanggakan. Khatamkan Bukhari. Oh saya sudah kutub sittah. Kitab 6 sudah semuanya Bukhari. Jadi ada kutub sittah, kitab 6 itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Ini 6 kitab hadis. Yang pertama, nanti ada kutubul asyrah. Ya. Ditambah lagi ada Musnad, ya, kitab Musnad. Ada Musnad Imam Ahmad, ada Musnad Syafi'i juga ada Hakim juga punya kitab hadis. Nah, itu hal yang baik yang boleh kita tiru, kita ambil dari siapapun, termasuk dari RDI ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.